Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Masya Allah ya, kita ketemu kembali di Tutur Kata Podcast. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kita bersama guru kita Ustadz Bendri Jais Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget ini kayaknya, seger ya gitu ya. Harus seger. Ramadan kita harus berbeda. Harus berbeda ya Ustadz ya. Katanya kalau memang di Ramadan ini bahasanya tempat kita digojlok ya Ustadz ya. Betul. Artinya menjadi manusia lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Justru jangan malas-malasan. Bukti bahwa ibadah kita itu makin diberikan ibadah yang lainnya, kita kuatin lagi. Iya betul Ya. betul. Para sahabat begitu, Ramadan malah makin aktif. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau lihat perjuangan para sahabat di bulan Ramadan itu Masya Allah, aduh, kita nggak ada apa-apanya nih. Iya. Tapi jadi semangat ya Ustadz ya. Betul. Jadi semangat artinya kita harus bisa, walaupun mungkin susah untuk mendekati sahabat, setidaknya kita berusaha ya Ustadz ya. Oke Ustadz, kali ini kita akan membahas tentang temanya nih seru nih Ustadz. Mertua versus menantu. Waduh. Ini mungkin sering terjadi ketika sang anak, ini kan anak laki-laki, lalu bilang sama istrinya, istri bilang sama istrinya, sayang aku kalau misalnya sudah nikah, ibuku sama ayahku itu harus tinggal bareng aku, karena aku anak laki-laki. Betul. Ini aku bukan curhat ya, bukan curhat karena kan pas banget ya, bukan curhat. Tapi alhamdulillah kalau di keluarga aku, Ustadz, mamaku sangat sayang sama Shiren dan respect dengan apapun ya kondisi ketika aku sama Shiren itu sangat menjaga, artinya ya kalian selesaikan saja lah, kalian kan udah suami istri gitu ya, maksudnya kayak gitu. Dan terkadang kalau ada apa-apa Shiren ngadunya sama ibu saya. Justru Saya kena omel. No, kamu apa sih gini, kamu ini istri kamu capek lo gini-gini. Iya deh. Itu gitu ya, maksudnya alhamdulillah Shiren sama mamaku tuh sangat klop sekali, alhamdulillah gitu ya, dan kedua saling menyayangi satu sama lain. Tapi ada banyak kejadian di luar sana Ustaz. Bahasanya istri kita tuh, bukan istri kita, jadi ada seorang istri tuh ngerasa, aduh gini banget ya tinggal sama mertua ya. Dan sebaliknya juga seperti itu. Mertua ngerasa, ini kok kayak gini sih istrinya anak saya. Saya dulu dididik untuk menjadi seorang wanita tuh kayak gini. Kenapa sekarang wanita tuh kayak gini gitu loh. Ustadz gimana Ustadz kalau ada persoalan seperti ini Ustadz? Masya Allah ya, satu hal bahwa masalah mertua menantu ini juga masalah mindset. Mindset pertama adalah mindset perempuan yang menganggap wanita lain di luar dirinya kompetitor. Oke. Wanita itu kan makhluk kompetitif. Iya. Kompetitif, bahkan antara ibu sama anak bisa kompetitif. Padahal anak perempuan? Bisa jadi. Kenapa sih kamu perhatian sama anak kamu? Ya, bisa. Misalnya anak kandungnya sendiri? Iya bisa gitu. Atau anak perempuan juga lihat, kenapa sih ayah nggak ini jalan berdua sama ibu doang? Ada perasaan-perasaan Ada perasaan itu ya? Perasaan-perasaan, karena salah satu keistimewaan wanita itu dia ingin dia yang diistimewakan. Dia ingin dispesialkan. Dia ingin dia yang walaupun lelaki itu mungkin dalam hal ini berbuat baik kepada yang lain, tapi dia ingin dia merasa dirinya yang istimewa. Oke. Nah, salah satu yang dasar pertama manusia mertua menantu muncul itu rasa insecure. Rasa insecure. Insecure itu bermula bukan dari pernikahan, justru kalau misalnya si ibu mengandang insecure itu justru sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan? Iya, misalnya dia kekhawatiran anak laki-lakinya sebelum nikah aja misalnya begini, apalagi nanti setelah nikah gitu. Jadi rasa insecure itu bisa jadi karena tidak terpuaskan kebutuhan batin seorang ibu sebelum nikah. Ya, dimana mungkin ketaatan seorang anak laki-laki dianggap kurang. Ketaatan anak laki-laki itu mungkin setelah bekerja ternyata gaji tidak diberikan sepenuhnya. Jadi akumulasi dari perasaan-perasaan itu, insecure ini akan mempengaruhi juga sikap dia, yang dasarnya adalah nanti gimana ya jangan-jangan tanpa
ada wanita lain dalam tanda kutip di sampingnya aja, aku diabaikan, apalagi kalau ada wanita lain. Nah, Ya itu yang paling Allah, penting. iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi itu juga kenapa dia muncul perasaan insecure itu atas pengalaman juga atas pernikahan yang dialami. Ya, paradigmanya adalah paradigma dari apa yang dia alami di pernikahan sebelumnya. Misalnya adalah bagaimana misalnya punya suami ya yang mungkin dalam hal ini juga nggak memberikan perhatian sama dia. Jadi wanita itu selalu akhirnya memandang dirinya ketika insecure, dia akan mencari siapa yang bisa dibawa kendalinya dia. Nah, anak laki-laki itu dibawa kendalinya ibunya. Karena itu dia akan mencari, kalau ibaratnya orang yang kelelep itu cari apa yang bisa membuat dia tolong. Safety pertama itu anak laki-lakinya. Yang ketika anak laki-lakinya menikah, salah satunya adalah rasa insecure ini makin kuat ketika mendapatkan seorang istri yang sejak pertemuan pertama tidak menunjukkan bahwa dia ingin memberikan terbaik sebagai menantu kepada mertua. Misalnya adalah makin kuat tuh. Makin kuat. Misalnya pada saat pertemuan pertama kelihatan seorang wanita itu ketika di pertemuan pertama pernikahan, seorang wanita itu melihat menantunya ini misalnya tidak respect kepada dia, dibuktikan misalnya kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa rendah gitu. Misalnya kalau dia menunjukkan sejak awal bahwa dia seorang wanita mandiri, justru seorang ibu mertua sejak awal tuh nggak respect. Wah, ini terlalu mandiri nih, orangnya keras nih gitu. Itu ada prasangka seperti itu. Makanya pertemuan sebelum apa yang dialami insecure sebelum nikah sama pada saat nikah itu juga salah satu yang membuat akhirnya pertemuan pertama ini memberikan sebuah kesan. Langsung ya Ustaz itu akhirnya tanpa sadar dia melakukan budaya kompetitif. Ya, pokoknya gimana caranya. Nah, dari sisi perempuan, menantu juga memandangnya seperti itu. Satu, paradigma yang muncul bahwa bisa jadi circle pertemanannya dia juga mengatakan gitu, hati-hati loh sama mertua. Nah, itu juga memberikan sebuah kesan, wah mertua lu rese banget. Pengalaman orang lain di copy paste sama dia. Yang kedua, apa juga yang dia alami juga dalam pernikahan dari orang tuanya. Nah, itu memberikan kesan. Ditambah kalau dia adalah perempuan yang secara pengasuhan adalah perempuan yang misalnya memiliki dominasi yang kuat. Misalnya dia melihat bahwa ibunya sangat dominan terhadap ayahnya, maka dia merasa bahwa kalau dia menikah saya akan mendominasi seperti ibu saya gitu. Dan itu yang membuat dia merasa tidak ada boleh orang lain yang mendominasi karena pernikahan ini milik kami. Nah, itulah manusia yang dalam hal ini konteks bagaimana paradigma mindset ini yang harus kita luluhkan. Nah, laki-laki dalam hal ini berada di tengah. Sebagai seorang qawam, disitulah qawam itu memahami bahwa perempuan itu hakikatnya kalau kita berikan kebutuhan dasar rasa nyamannya itu sejak awal, maka sejatinya friksi atau konflik itu bisa terkurangi. Contoh bahwa salah satu yang dibutuhkan wanita itu adalah wanita itu kan makhluk audio. Makanya kata-kata itu harus tegas. Misalnya gini, sebelum nikah, Mah, walaupun misalnya Inu nikah, Mamah tetap nomor 1 di hati Inu. Masya Allah. Kenapa? Karena itu yang menjadi dasar kenapa Inu menikah wanita yang Mamah sukai. Karena pilihan Inu menikah bukan sekedar yang Inu suka, tapi Mamah juga suka. Nah, itu akan memberikan garansi bahwa pernikahan ini seperti itu. Tapi di sisi wanita ibu kita gitu, bagi di sisi perempuan gitu. Yang jelas kalau aku menyadari kamu menikah dengan aku adalah amanah terberat. Sebagaimana ayahmu membahagiakanmu, aku tidak izinkan diriku menyakiti dirimu. Keren. Aku ingin kamu tetap bahagia bersama aku. Kalau ada yang kurang dari aku, maafin aku ya. Jadi dia jangan diberikan, malah diaduin ya. Jangan gini, kamu pokoknya jangan sampai ribut sama mama. Kalau nggak pernikahan, wah dari awal tuh malah jangan kayak gitu ya. Dari hal seperti itu, kenapa? Nah, ketika seorang suami menggaransi bahwa bahagia, baru dia mengajaknya gini, bahwa mamah itu bagi aku dan mudah-mudahan kamu itu bukan beban, dia aset. Bahwa di antara tujuan pernikahan itu adalah mencari berkah. Kan doanya pernikahan kan ada barakallahu wa baraka alaik. Kalau kita lihat maknanya kata ulama, kenapa pakai dua kata laka dan alaika? Kata laka itu adalah kebahagiaan buat si pengantin, alaika kebahagiaan buat orang sekitar pengantin. Pernikahan kita baru berkah bukan hanya kita bahagia, tapi orang sekitar kita bahagia. Ibu kamu bahagia, ibuku bahagia,
adik kamu bahagia, adikku bahagia, bahkan teman kamu bahagia, temanku bahagia, itu berkah. Itu mana dikata alaika. Iya. Nah, berarti tugas kita adalah membahagiakan orang sekitar kita. Oke. Nah, apalagi ibu. Ibu itu sumber kebahagiaan. Kalau dalam Quran kan sampai ketika Nabi Isa menceritakan surat Maryam itu, ketika dia katakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Jadi di antara makhluk Allah yang paling beruntung adalah manusia paling diberkahi sepanjang hidupnya di antara para nabi, dan disebutkan dalam hal ini adalah Nabi Isa. Iya. Apa kunci keberkahan? Ternyata yang pertama, kata dia, wa ausoni bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Allah wasiatkan aku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Jadi pintu pertama berkah itu sholat, kemudian zakat. Baru yang ketiga adalah wa barram bi walidati, dan aku berbuat baik kepada orang tuaku. Jadi berbuat baik orang tua itu bukan beban. Semakin kita berbuat baik, kucuran rahmat Allah semakin besar buat kita. Yeah. Makanya kalau ingin hidup bahagia, yuk berlomba-lomba nyenengin mama yuk gitu. Sebagaimana aku nyenengin mama kamu, aku pengen kamu nyenengin mama. Jadi dari sisi laki-laki juga seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara menjaganya? Salah satunya adalah memastikan bahwa memahami bahwa wanita itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau di kebutuhan dasar tidak terpenuhi, biasanya wanita itu malas konflik sama suaminya. Kalau dia tahu efek konfliknya itu, maka dia mencari kambing hitam. Misalnya gini, dia kebutuhan dasar nggak ada ini, dia akan bilang gini, gara-gara mama. Padahal sebenarnya emang suaminya nggak memberikan itu. Iya. Atau seorang ibu mengatakan gini, gara-gara menantuku nih, anakku berubah. Kenapa? 5 kebutuhan dasar wanita itu ada 5 ya, 5. Nah, kalau 5 ini bagi laki-laki terpenuhi, itu meredam konflik. 1, wanita butuh dipahami. Ya. Makanya kalau ibu cemburu atau anak istri kita cemburu, pahami, jangan bilang gitu. Sama ibu sendiri cemburu, nggak boleh begitu. Ketika wanita menunjukkan cemburu, dia tidak dia ingin orang lain disalahkan, dia hanya ingin berikan, berarti dia ingin diperlakukan seperti itu. Nah, laki-laki selalu menyakitkan, kamu kenapa sih mama diajak jalan-jalan ke Turki, aku enggak. Jangan bilang gini, ama ibu sendiri cemburu, bukan. Itu membuat dia makin insecure. Harusnya bilang gini, insya Allah habis ini kamu. Bahkan kalau perlu kamu bisa tambah lagi tempat lain, bukan hanya ke Turki, ya ke Bekasi pun jadi bisa. Kan Bekasi jauh juga. Iya. Siapa makhluk makhluk lagi? Siapa orang Bekasi? gitu ya. Mohon maaf orang Bekasi gitu ya. Tapi indah, Bekasi indah. Ini Bekasi indah. Masya Allah. Bekasi indah. Jati Indah Bekasi kan? Iya benar. Jadi gitu. Jadi poinnya di situ. Jadi jangan justru dibenturkan, karena wanita itu butuh dipahami. Ketika menyatakan perasaan Rasulullah itu, ketika istrinya banting piring, ketika jatuhkan itu Rasulullah bilang gini, ya Allah, piring pecah, enggak. Rasulnya mengatakan, gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Istri itu senang ketika bahasa tubuhnya itu dipahami. Jangan istri bunyiin panci, sendok sama penggorengan diaduk. Kita malah polos mengatakan rusak tuh dapur. Atau dia bilang kamu mantan orkestra sama Erwin Gutawa. Bisa ngamuk dia. Yang dia ingin katakan adalah kamu capek. Hanya ingin itu. Oh gitu. Hanya ya. Kamu capek kayaknya. Kamu lebih capek. Itu makanya itu. Nah, kedua dia ingin dihargai. Iya. Makanya ketika dia membuat sesuatu, entah itu bentuk jadinya keasinan atau apa, kita harus menunjukkan antusias. Iya. Ini bikinan kamu, Masya Allah. Pokoknya kalau bikinan kamu wajib aku habiskan. Aku nggak pengen orang lain mencicipi ini. Wih, dapat. Bagi laki-laki, bagi perempuan itu dia privilege. Tapi bener Zat, Anda pernah waktu itu Shiren, apa dibilang dia bulu matanya diapain gitu kan? Bulu mata Zat. Kan nggak kelihatan gitu Zat, bulu mata ya. Sayang gimana? Bagus Zat? Hah? Apanya yang bagus? Ini apa? Gitu. Jadi matanya tuh dibelokin ke atas Zat. Ini mataku tuh, bulu mataku tuh gini. Ya Allah, yang kan nggak kelihatan ya. Kamu tuh gimana sih? Harusnya perhatiin mataku tuh udah. Iya. Iya, itu tadi dia harus dipahami. Jadi dia dihargai usaha dia. Karena apalagi wanita itu dia butuh perhatian. Yang ketiga, dia harus dicintai. Bahasa cinta perempuan itu tadi karena wanita makhluk auditori, dia lebih senang pakai kata-kata verbal. Wah, makanya ibu itu senang dengan kata-kata menunjukkan
mama ya, walaupun udah nikah, mama adalah aset, mama butuh apa, senang deh. Betul juga. Ya. Di sisi seorang perempuan juga seperti itu. Nah ini ilmunya sebenarnya buat si laki-laki dulu ya. Iya, iya. Nah yang berikutnya, Karena bingung nih suami nih, benar. Kalau terjadi kayak gini kan pasti bingung. Betul. Yang keempat, dia butuh merasa aman. Nah, ketika yang paling berat tuh kalau tinggal serumah itu apa, rasa aman di antara wanita itu terkurang satu. Itulah kenapa kalau kita di rumah, satu, seorang suami harus memastikan bahwa mengurangi dominasi ibu itu mudah. Ketika yang paling nggak suka itu ada bagi seorang istri, dia dibawa kepemimpinan seorang suami karena dia adalah dalam tanda kutip adalah di bawah komando suami, tapi suami di bawah komando ibu yang suami nggak punya otoritas. Oke. Nah ini terjadi biasanya sama rumah tangga yang suami tinggal di rumah mertua atau di rumah ibunya, tapi dia nggak menunjukkan kekuaman. Satu, dia nebeng dan membayar tidak membayar, ibarat kata orang tua yang bayar listrik, beras, makan. Atau yang kedua, dia tidak memberikan sesuatu. Salah satu yang dilakukan kalau misalnya tinggal sama ibu, untuk ibu dalam tanda kutip tidak mengintervensi, karena intervensi ibu itu terjadi ketika merasa anaknya belum dianggap layak sebagai kawan. Salah satunya tadi beras aja masih umpang. Ya misalnya ketika minyak goreng naik, dia langsung udahnya stres, ibunya yang nyari gitu ya. Akhirnya ibu yang berasa udahlah anak ini, akhirnya dia akan merasa bahwa punya kendali atas keluarga. Satu, kalau tinggal sama ibu, pastikan seorang laki-laki adalah dia menjaga. Jadi gini, membiayai keluarga itu bagian dari cara menjaga keamanan istri. Jadi supaya jangan istri bila dikatakan gini, disindir, ya suami kamu kan numpang sama mama. Aduh. Nah itu bagi seorang istri berat. Makanya kalau kita dalam keadaan tidak mampu dalam hal ini berumah, dengan kontrak. Karena itu istri merasa nggak aman. Dia ngerasa mamahnya ngasih itu, padahal dia adalah seorang istri yang dalam hal ini punya suami, dan suami itu senang dikasih sama ibunya, ibu kandungnya, walaupun ibunya bisa banyak uang. Itu tekanan batin bagi seorang wanita. Itu tandanya adalah, waduh, yang namanya kedaulatan negeriku sudah dijajah. Kedaulatan keluarga sudah dijajah. Kenapa? Karena seorang wanita dia rela tinggal di kontrakan maupun bukan rumah besar, asal dia punya otoritas. Karena satu, sejatinya wanita itu mau dia mertua atau menantu, dia itu disebutkan Rasulullah sebagai wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia adalah kepala bagi rumah suaminya. Makanya yang dibutuhkan wanita itu adalah otoritas untuk pindahin TV, barang-barang gitu, pindahin lemari. Itu kalau dia punya itu, walaupun ngontrak, dia merasa ini muncul itunya. Nah yang paling berat adalah di rumah mertua itu nggak bisa mindahin. Iya juga sih ya. Iya juga, benar. Nggak bisa. Dia bilang, waduh nanti mama. Nah itu yang membuat akhirnya konflik. Si ibu pun juga begitu. Nah itu yang paling dipahami. Nah jadi ibu itu merasa aman. Yang kelima, wanita butuh rasa bernilai. Bernilai salah satunya adalah posisi dia, kerjaan dia tidak membuat dia pernikahan itu atau tidak menghalangi yang namanya potensi dia. Seorang istri nikah misalnya, Bang Inu misalnya nikah, si Ren ketika udah nikah dia punya potensi, dibilang lain, saya sebelum nikah sama kamu kan sudah punya potensi yang lain. Jangan sampai pernikahan mematikan potensi itu. Cuman kita tahu dia menjalankan potensinya, tidak lagi diwajibkan untuk mencari nafkah. Silakan asal bermanfaat dan tidak melanggar syariat. Itu aja. Seorang ibu tuh juga begitu. Ini rumus bagi si suami. Jadi sebenarnya manajer yang mengatur hubungan suami dan atau mertua menantu itu ada di suami. Makanya ketika suaminya lemah, udah habis. Mertua menantu itu ribut itu karena posisi laki-laki yang lemah. Dia tidak bisa memanage. Makanya kalau tidak bisa mendamaikan mertua antara ibu kandung dengan dengan istri, susah dia untuk poligami. Iya. Ini tapi temanya bukan itu ya. Tapi ini poligami sendiri nambah mertua lagi. Iya, benar juga. Makanya banyak alasan. Saya ini janganlah nanti panjang nanti takutnya salah tafsir juga. Jadi Ustaz, memang ini penting ya. Jadi bagaimana laki-laki itu memang harus punya sifat qawwam ini ya. Ini penting banget ya. Bagaimanapun juga, salah satunya adalah yang paling krusial adalah tentang menafkahi. Ini penting banget memang. Ketika dia memang tidak mampu akhirnya menafkahi, baik bahasanya ibunya sendiri, bahkan istrinya terkadang juga agak susah untuk dinafkahi, artinya dia punya kekurangan di situ, itu
memang Betul. kawamnya ini jadi ini ya Ustaz ya, betul. berkurang Ustaz ya. Makanya inilah kenapa kalau benar-benar laki-laki itu kokoh ya dipandang seorang ibu, dia punya kemandirian finansial, dia bahkan kan gini, cara menaklukkan hati orang tua tuh dalam Quran itu kan pakai kata qaulan karima. Kata karima ini menarik. Kalau suami istri kan kata-katanya bil ma'ruf, qaulan ma'rufa. Kalau ortu sama anak namanya qaulan sadida. Yeah. Tapi anak sama ortu dalam surah Al-Isra 23 itu qaulan karima. Di antara makna qaulan karima kalau berbuat baik sama orang tua itu kata Allah, kata karima itu ada kata karoma atau kemuliaan yang itu diselamatkan kepada orang yang suka ngasih. Makanya orang Arab itu kalau suka ngasih bahasanya al-karom. Wal karom, dia ini orang mulia. Kenapa disebut orang mulia? Karena suka ngasih, maka disebut dermawan. Dermawan itu bahasa Arabnya al-karom. Nah menariknya Allah pakai kalimat wazannya wazan fa'il. Kalau wazan fa'il dalam bahasa Arab itu karim dengan karim beda. Okay. Karim orang yang memberi, kalau karim itu artinya orang yang sering memberi. Oh, oke. Sering memberi. Sering, karena karim. Karim. Kalau karim fa'il itu artinya dia memberi sekali doang. Dan Allah memakai kalimat kaulan karima. Seperti rahim. Rahim itu menyayangi sering. Oke. Kalau rahim dia menyayangi sekali dah. Jadi harusnya karim. Kita sering banyak memberi. Banyak memberi. Iya. Makanya di dalam Al-Quran ketika birrul walidain antara anak sama ortu itu tidak dengan nasihati. Mama, nggak boleh gitu sama istriku. Nggak bisa. Kalau kita jarang ngasih, susah. Makanya ortu itu akan mudah ditundukkan bukan dengan ceramah. Mama, kita beli gorengan di Madinah yuk. Masya Allah, keren. Iya. Beli gorengan di Madinah mah. Iya. Wih, Masya Allah. Umroh maksudnya ya. Karena kan gorengan mahal. Karena kan harus digoreng. Iya, Ustaz. Kita beli rebusan. Iya, lagi langka ya, Ustaz. Lagi langka ya. Makanya Ramadan sekarang orang ini bahan biar sehat, Ustaz. Sehat ya. Mohon maaf nanti ada kita ditegur kan. Iya. Kawan kita dokter. Masya Allah, Ustaz. Jadi kalau misalnya laki-laki ini memang jadi manajer ya di rumah tangga, artinya karena tinggalnya sama ibunya juga tinggal di situ bareng dia, tapi di satu sisi juga ada istri. Nah, pengaruh dari istri ini juga ketika teman-teman hati-hati loh kalau tinggal bareng mertua ini bahaya banget. Ustaz, kalau misal kalau untuk istri sendiri atau ibu gimana, Ustaz? Kalau gitu. Nah, itulah kenapa part buat seorang wanita ketika dia menikah, satu mindsetnya adalah suami dia adalah orang yang dibesarkan oleh ibu. Jadi gini, mindsetnya ya. satu, cara syukur seorang wanita mendapatkan kebaikan dari suami adalah memuliakan ibunya. Misalnya gini, Bang Inu berbuat baik sama Siren. Kalau Siren menyadari gini, Inu yang berbuat sama aku ini adalah buah didik dari ibunya. Ya Allah. Masa sih aku tidak bersyukur kepada orang yang mendidik suami sebaik ini? Begitu. Harusnya adalah justru itu yang pertama. Yang kedua, justru seorang wanita menyadari bahwa sikap dia berbuat baik sama ibunya itu dalam Islam itu cara dia justru mendidik anaknya nanti. Ya Allah ya. Nanti akan seperti itu juga. Jadi anak perempuan itu atau laki-laki kita melihat sikap kita kepada ibu mertua itu, pendidikan yang lebih kena di kepala anak itu adalah satu tindakan daripada 1000 kata-kata. Berbuat baik sama orang tua tuh nggak boleh gitu. Tapi ngelihat kita sikap sama, maaf ya, kita ngelihat sikap sama mertua, misalnya kita, mama nggak boleh gitu, mama begini, dia bilang, yo gini ya. Itu luruh semua nasihat, ayat-ayat nggak ngelekat. Jadi ketika misalnya menahan diri, seorang istri menyadari bahwa oh, ketika saya berbuat baik, ini adalah investasi pengajaran kepada anak-anak saya. Anak-anak saya melihat sikap saya. Anggaplah ini cara untuk nanti saya setidaknya kalau sekarang saya menahan diri untuk tidak berkonfrontasi dengan ibu, suatu saat saya dapat mantu yang baik bersikap saya karena itu tadi. Ingat dalam Islam itu tidak ada hukum karma, tetapi Allah membalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bayaran atas seseorang itu balasannya bukan hanya di akhirat, di dunia pun dapat. Langsung ya, Ustaz ya? Langsung. Apalagi berkaitan bil walidain. Makanya jangan pernah menyakiti orang tua atau mertua karena sejatinya itu akan membuat anak kita pun nanti mengalami itu. Yang ketiga, bagi seorang istri, niatin berbuat baik sama mertua yang katakanlah tidak kita sukai karena perasaan kita masih berkompetisi, bagian dari membuat suami cinta.
Tidak ada seorang anak pun yang ketika ibunya dimulakan gak cinta sama dia. Kalau ingin membuat suami makin cinta adalah bahagiakan ibu dari suami. Suami itu akan bilang, ya Allah, kamu udah berbuat baik sama ibuku, masa iya aku nyakitin kamu? Ya Allah. Ya, itu yang paling penting. Ya. Jadi mindset itu yang harus diubah. Jadi itu yang harus kita pahami. Tapi gimana kalau punya mertua yang memiliki persoalan yang memang dia sejak awal tuh suka berkompetisi sama saya. Ya. Saya dianggap salah. Mindsetnya adalah kalau mertua punya yang namanya pandangan jelek kepada kita, maka kita harus mengubah paradigmanya. Jangan-jangan karena kita sudah putus asa untuk memposisikan diri untuk bisa membuat jadi menantu yang cintai. Maksudnya gini, ada kisah, walaupun sanadnya saya ini kata orang terputus mengkoti, yaitu adalah Urainab, salah satu sahabiah yang dia punya mertua yang maaf ya nyebelin banget, sampai dia nggak tahan, akhirnya dia bilang sama dia punya dapat firasat atau bisikan buruk untuk dalam tanda kutip menghabisi mertuanya. Maka dia ngomong salah satu tabib boleh nggak ada minuman yang membuat mertua saya ini selesai, saya udah capek saya ribut mulu. Tabibnya pintar, kasih minuman ini selama 60 hari. Kalau kamu memberinya 60 hari rutin, insya Allah mertua kamu nanti meninggal dan kamu tidak salahkan karena meninggalnya nggak mendadak. Kalau kamu mau minuman ini dicampur ke ramuan ini campur minuman dan nggak ada bekasnya, kamu berikan setiap hari. Tapi kalau bisa supaya mertua kamu nggak curiga, kamu memberikannya dalam keadaan yang baik. Jangan sampai mertua curiga, wah kamu tumben-tumbenan nih. Maka perbaiki senyum kamu, sikap kamu. Mindset si perempuan ini oke lah demi supaya lepas dari masalah ini. Maka dia besok tiba-tiba baik, mama, nih ada minuman. Mertua apa nih? Maafin aku ya, ma. Mau minum? Hari kedua, hari ketiga, makin puas kan? Begitu hari ke-30 dia mau ngasih minum, tiba-tiba kata mertuanya, istri kamu baik banget ya. Mama tuh gak nyangka selama ini mama salah. Mama minta maaf, nanti bilang sama istri kamu dan kamu jangan nyakiti dia. Orang baik gitu sebagainya. Tiba-tiba nangis air mata Urainab, ya Allah, berarti selama ini aku salah. Ternyata mertua aku malah baik sama aku. Wah, udah masuk racun dalam tubuhnya. Dia langsung nangis mendatangi tabib, tolong adakah penawar untuk mertuaku? Aku sudah jahat memberi racun sama dia. Apa kata tabib? Yang ngasih racun itu siapa? Racun itu dalam pikiran kamu. Kamu menganggap dia jahat, maka dia tidak pernah membuat dirinya baik pada kamu. Tapi lihat, ketika aku setting, kamu dipaksa senyum, kamu dipaksa melayani. Orang kalau sudah diperlakukan dengan baik, hati manusia pasti akan takluk. Allah, Rasul para ulama mengatakan al-ihsan yu'jizul insan, kebaikan itu menaklukkan hati manusia. Allah. Kamu cuman nggak sabaran aja berbuat baik, baru sekali tiba-tiba mertua senyum, mertua cemberut, alah males betul. Kamu belum sabar. Kalau kamu 30 hari kayak tadi, lihat mertua kamu, dia hanya menguji betul dan kamu tulus. Akhirnya baru sadar, sebagian besar racun itu di kepalanya si istri. Akhirnya dia sadar selama ini dia dibayang-bayangi itu, baru hanya karena maaf nih ngasih minuman tuh si kebetulan apa nih, minuman kayak gini udah sering, langsung ya udahlah besok nggak usah ngasih. Salah, harusnya besok ganti pola. Gimana caranya mertua mau minum, menerima. Kalau dia sabar, hati manusia mudah tersentuh hanya karena itu. Allahu Akbar, keren banget itu. Ya. Ustaz, itu kalau bisa istri, kalau ibu sendiri? Yang paling penting adalah satu, sayangilah menantu sebagai bagian cara kita menyayangi anak. Karena tidak ada karena itu jadi anaknya juga karena kan? kalau anak tidak akan bahagia ketika menantunya tidak akan bahagia. Kalau kita menyayangi anak kita, justru salah satu menyayangi adalah jangan bikin konflik sama menantu. Karena bikin konflik menantu tidak ada satupun anak yang akan merasa bahagia. Makanya satu, kenali apa yang membuat itu konflik. Lebih baik adalah satu, kalau kita orang yang nggak siap menerima kebaikan anak kita karena cemburuan. Anakku tuh selalu kalau di depan aku tuh ngeliatin beli iPhone di depan dia, handphone. Aku sendiri mereknya merek Cina yang sekali banting pecah gitu ya. Gitu dia langsung ngerasa kok gini banget ya. Makanya satu, lebih baik tidak satu rumah. Mata yang sering memandang sesuatu nikmat itu seringkali mendorong setan untuk hasad. Di antara hikmahnya ini, walaupun konteksnya berbeda, kenapa Allah memerintahkan Hajar untuk dipindahkan dari negeri Syam ketika Ibrahim menikah lagi. Jadi salah satunya adalah konsepnya wanita itu tidak suka satu atap dua cinta. Tidak suka. Karena dia secara jelas melihat perlakuan istimewa, batinnya tidak nyaman. Makanya seorang suami lagi-lagi satu,
Kalau dia sadar bahwa wanita itu tidak suka perlakuan istimewa, maka memperlakukan istri itu jangan di depan mertua itu kelihatan bahwa kita mengistimewakan. Misalnya tetap mesra, tapi yang hal pemberian itu di kamar aja. Iya, jangan di depan. Di depan saya sampai kipas-kipas gitu ya. Mah, aku kasih ini recehan aku 5 miliar gitu. Terus sisa kembalian dari parkiran gitu. Jangan. Itu bikin mertua panas gitu. Kita bilang, nah mertua harus sadar kalau dia menyadari bahwa menimbulkan konflik, mendingan dia bilang, mama tinggal mungkin menjauh, kamu bisa ngontrak atau seperti itu, atau punya rumah yang tidak seatap, lantai 2, mama di atas. Oh, itu masih aman, Sat? Masih aman. Oh, oke. Ya. Misalnya satu rumah tetap tapi lantai 2 misalnya gitu ya. Mendingan kita lantai 2 karena orang tua bawah susah naik tangga. Susah naik tangga, benar. Seperti itu. Masya Allah, Ustaz, terima kasih nih. Banyak yang mau ditanyakan sebenarnya, tapi ini kasihan teman-teman karena sebentar lagi berbuka puasa, jadi kita mungkin nanti next akan kita bahas lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang memang ada penasaran memang tentang tema kita kali ini mertua versus menantu, silakan nanti tanya di kolom komentar ya. Dan ini penting banget, banyak banget catatan dari tadi teman-teman juga sudah banyak banget pelajaran dari sini dan ilmunya Masya Allah banget nih, benar-benar saya sebagai seorang suami jadi akhirnya juga harus paham walaupun kondisi baik-baik aja saat di rumah saya ya, antara mama saya sama Sharon baik-baik saja, tapi nggak ada yang tahu hati ya Sad ya, berarti memang harus kita jaga banget ini. Nah itu pentingnya ya buat seorang suami ya. Tapi kalau maaf nih potong, kalau nanti mau di website aja ada kelas mendidik anak laki-laki gitu di www.fatherman.id. Kita punya kelas untuk mendidik laki-laki, mendidik perempuan di www.fatherman.id. Nah itu dia, jadi teman-teman semua tadi kan Ustaz sudah sampaikan bahwa bagaimana seorang laki-laki ketika ada mungkin ya na'udzubillah terjadi permasalahan sama antara mama kita, ibu kita sama istri kita. Nah ini juga banyak yang harus kita gali lagi dari diri kita, yaitu menjadi manajer yang baik di dalam rumah gitu ya. Dan buat teman-teman tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa kalau misalnya mau tahu cara mendidik anak-anak, ini penting nih ketika udah beda lagi Ustaz ya. Ketika ini soal ibu sama anak sama istri, terus ada anak-anak lagi gitu kan. Nah, ini kan mungkin ada tahapan-tahapan yang berbeda lagi bagaimana kita bisa berkomunikasi antara di dalam satu atap gitu ya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, bisa langsung ke www.fatherman.id. Nah, jadi itu website ya, Ustaz ya? Iya, website kita ada kelas online yang bisa dipelajari, video-video pembelajaran, ada 4 materi utama. Ada 4, oke. 1, mendidik anak laki-laki biar dia nanti jadi suami yang memiliki kekoaman. Oke, koam itu penting banget. Jadi tetap mengayomi ibu dan mengayomi istri. Kedua, mendidik anak perempuan. Agar nanti kelak dia menjadi seorang ibu dan istri juga yang baik. Jadi ada pembelajaran lewat video yang bisa diakses kapanpun. Yang ketiga adalah membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Membayar hutang dan membasuh luka. Jadi ada utang pengasuhan yang selama ini kita tidak sadari bahwa kenapa sih anak saya itu kok nggak peka banget sama istrinya. Itu utang pengasuhan karena kita lupa memberikannya, mengajarnya waktu kecil. Ya Allah. Nah, itu yang kita akan pelajari. Yang keempat namanya manajemen konflik pasutri. Oh, manajemen konflik pasutri ini penting ya. Penting. Itu ada semuanya penting sih, semuanya penting. Ya, tapi ada kelas-kelasnya Ada kelas-kelasnya. Itu bisa diakses di website www.fatherman.id. www.fatherman.id. Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Insyaallah next tutur kata minta izin lagi untuk ditemani. Siap. Baik, teman-teman semua, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketemu lagi di next tutur kata podcast. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.